Satya Thailand. Perkenalkan, nama saya Fatir Faizi. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi muamalah yaitu gadai atau dalam Islam bisa disebut juga dengan rahan. Tujuan pembelajaran ini penting untuk dipelajari karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang meminjam uang dengan jaminan barang. Melalui video ini juga kami berharap teman-teman semua memahami pengertian, rukun, syarat, dan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam gadai dengan syariat Islam. Selamat menyaksikan! Pengertian gadai. Gadai dalam bahasa Arab berarti ar-ron. Ron secara etimologis berarti subuh tetap dan dawam terus-menerus. Adapun definisi ar-ron secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang tersebut dapat dilunasi atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan atau dia berhalangan untuk melunasinya. Rukun gadai ada 4. 1. Dua orang yang melakukan akad gadai disebut juga dengan al-kidain. 2. Barang yang digadaikan disebut juga dengan al-marhun. 3. Hutang disebut juga dengan al-marhun bih. 4. Sigot, ijab, dan kabul. Syarat-syarat gadai, 1. Syarat orang yang berakad. yaitu kedua pihak balik, berakal, dan rusyid. 2. Syarat barang gadai. Barang memiliki nilai atau harga yang bisa menutupi hutang. Barang milik orang yang menggadaikan atau atas izin pemiliknya. Barang memiliki ukuran, jenis, dan sifat. Barang boleh diperjualbelikan menurut syariat. 3. Syarat hutang. Hutang jelas jumlahnya, hutang yang wajib atau akan menjadi wajib. 4. Syarat barang akad. Ada adab ijab kabul yang jelas, dilakukan ketentuan sesuai syariat. Hukum gadai dalam Islam adalah mubah atau boleh. Artinya, gadai boleh dilakukan selama tidak melanggar aturan. Dalam gadai juga ada prinsip-prinsip penting. Yang pertama, jujur, yaitu tidak menyembunyikan keadaan barang gadai, serta jujur dalam jumlah hutang dan kesepakatan. Yang kedua, amanah, yaitu barang gadai harus dijaga dengan baik dan tidak boleh disalahgunakan oleh penerima gadai. Ketiga, tidak ada paksaan dalam akad. Kedua pihak setuju dalam syarat gadai. Keempat, tidak zalim, tidak merugikan pihak lain, tidak mengambil manfaat dari barang gadai secara berlebihan, tidak mengandung riba. Suatu sore di taman kota, Nias terlihat gelisah. Ia sedang memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Nias, kamu kenapa? Apa yang lagi pikirin sih? Aku lagi butuh uang 500.000, tapi kebetulan orang tua lagi jamin uang. Terus kamu mau gimana? Aku kepikiran buat ngebeli jam tangan ini. Kalau mau gadai harus sama orang jujur ya, jangan sampai kamu dirugikan. Nias, itu lihat deh, ada Fatir sama Rahib, samperin yuk. Siapa tahu Fatir bisa meminjamkan uang. Hai Fatir. Hai, saya. Fatir, aku mau nanya, kamu bisa minjemin aku uang nggak? Bisa. Kamu butuh berapa? 500.000, jam tangan ini aku jadikan jaminan. Baik, aku simpan dulu ya jam tangannya sampai kamu bisa menebusnya. Aku jadi tinggal memakainya kok. Oke. Lihat ya Rahib jam tangannya. Jam tangannya masih bagus, tapi jangan dipakai untuk amanah. Baik, aku hanya menyimpannya saja kok. Rahib, bikin dulu dong jam tangan aku. Ini uangnya ya, 500.000. Terima kasih, aku janji akan menebusnya tepat waktu. Iya, sama-sama. Dadah. Dadah. Hai. Loh, itu kan jam tangan aku, kenapa kamu pakai? Apa sih, aku kan cuma minjem sebentar. Tapi kan itu barang gadai, itu amanah. Stop, ini semua gak adil. Fatir, dalam Islam, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya. Gimana sih? Ada apa ini? Itu, Fatir memakai barang gadai tanpa izin pemiliknya. Dalam muamalah gadai, barang gadai tidak boleh dipakai tanpa izin pemilik. Itu termasuk zalim. Udah deh, aku minta maaf ya Nias. Ya udah, aku maafkan. Oh iya, ini juga aku udah ada uangnya buat menebus jam tangan aku yang 500.000. Baik, terima kasih ya Nias. Aku janji kedepannya akan lebih amanah dan bisa dapat dipercaya. Ini jam tangan kamu aku kembalikan. Nih, aku kembalikan. Ya, terima kasih. Inilah pentingnya jujur, amanah, ridho, dan tidak zalim dalam bermuamalah.
Dari peristiwa ini kita belajar bahwa gadai dalam Islam harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kejujuran agar tidak merugikan pihak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Wa la taktumu syahadah. Wa may yaktumha fa innahu asimu qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Penutup dapat kita simpulkan gadai atau rahan adalah akad muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam praktik gadai, kita harus memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya akad, serta menerapkan prinsip kejujuran, amanah, kerelaan, dan tidak saling merugikan. Dari materi ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan syariat agar membawa keberkahan bagi semua pihak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman tentang muamalah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat salah sumpah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Atas perhatiannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum. Wassalam. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Dari Nia saja. enggak, urutannya dari gua. Nah, sebagai penutup dapat kita Kisah kasih. pemiliknya. Dalam muamalah gadai, barang yang digadaikan Bisa, kamu tuh berapa? Aku betul 500.000. Mana jamnya? Ya, kamu kenapa? Aku kayak yang dipikirin gitu sih. Aku lagi butuh uang 500.000 buat keperluan sekolah, tapi kebetulan orang tua lagi nggak megang uang. Aku uang nggak? Bisa, kamu tuh berapa? Aku butuh 500.000. Jam tangan ini aku jadikan jaminan. Baik, aku akan menyimpannya sampai Hai, Papi Rahim. Hai. harus syariat. 3. Syarat utang. Utang wajib. Ini semua nggak adil, Fatir. Barang. Ini udah Fatir sama Rahim. Dia samperin siapa tahu Fatir bisa mendapat uang. Hai. Oh ya Fatir, aku mau nanya, kamu bisa minjemin aku uang nggak? Bisa, kamu tuh berapa? Aku butuh 500.000. Jam tangan ini aku jadikan jaminan. Baik, aku akan menyimpannya sampai ini uangnya 500.000. Oke, terima kasih ya. Aku Tar dulu. Syarat-syarat gadai, 1. Syarat orang yang berakad. yaitu kedua belah pihak balik berakal